Baik, terima kasih Ibu Novi atas jawaban yang sudah disampaikan. Ibu Novi, ini kita melihat masih banyak penanya-penanya yang masih antri begitu. Kita buka satu sesi lagi untuk di YouTube satu orang penanya dan di Zoom kita buka satu penanya lagi. Mengingat waktu juga masih eh, panjang, masih ada sekitar setengah jam atau 30 menit ke depan untuk kita bisa satu penanya di YouTube dan satu penanya di Zoom. Oke, kita buka satu penanya dari YouTube. Oke, baik. Oh, ini ada tiga penanya dari YouTube. Baik, saya bacakan. Untuk sesi keempat, apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam mereview RPJM desa, terutama bagi desa yang RPJM-nya belum berbasis SDGs desa. Apa RPJM desa wajib direview bagi yang belum berbasis SDGs? Ini dari Herigan TPP Kabupaten Mukomuko. Kalau Mukomuko ini di Jambi apa Bengkulu? Bengkulu ya, di Bengkulu. Oke. Baik, saya penanya yang kedua dari Nandang Surahman Putra. Dari mana nih? Nandan Surahman Putra. Apa desa cukup dengan data SDGs dalam menyusun RKP Des dan RPJM desa atau ada Permendes prioritas dana desa yang baru seperti tahun lalu Permendes nomor 7 tahun 2021 untuk dana desa tahun 2022. Baik, untuk penanya yang ketiga dari Ekawati Sanang. Dari mana nih Ekawati Sanang? Oke, baik, saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana cara mendapatkan data BNBA tingkat kemiskinan ekstrim desa mencapai 0%, yang mana dianalisis rekomendasi dari dashboard SDGs desa terdapat jumlah jiwa yang existing. Baik, Ibu Novi, narasumber, ada tiga penanya dari YouTube di sesi keempat. Silahkan untuk bisa dijawab. Terima kasih Pak Teguh. Sekali lagi luar biasa ya, hari ini tuh saya melihat sudah jam seperti ini juga tidak bergeser angka di 1000. Tertajum, saya menjawab pertanyaan pertama, apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam mereview RPJM desa, terutama bagi desa yang RPJM-nya belum berbasis SDGs desa. Apa RPJM des wajib direview yang belum berbasis desa? Sesuai ketentuan Permendes 21 tahun 2020, Bapak Ibu, untuk RPJM itu adalah berbasiskan data di awalnya. Nah, bagi desa-desa yang belum berbasis data SDGs desa dapat mengisi beberapa format ya, dapat mengisi, kalau dibaca lebih cermat di pasal-pasal dalam Permendes 21. Format pertama itu adalah format daftar usulan prioritas rencana kegiatan pembangunan desa. Kedua, itu adalah format daftar usulan masyarakat yang dipilih berdasarkan SDGs. Ya. Dan yang ketiga itu adalah format daftar rencana kerjasama antar desa. Yang keempat itu adalah format kerjasama desa dengan pihak JMDes ya. Format-format ini memang harus direview karena ada isian daftar usulan masyarakat desa yang berasal dari data SDGs. Jadi setelah kita mappingkan tadi seperti yang saya contohkan di awal, kita mappingkan data-data SDGs-nya yang sudah ada, kemudian diisi 4 formatnya tadi yang saya sebutkan tadi, baru kemudian dimasukkan ke dalam format pengisian RPJM. Karena di sana di format pengisian RPJM ada format kegiatan dari capaian tahun 2022 sampai 2030. Tapi kalau RPJM-nya masih tersisa misalnya 4 tahun lagi, maka diisi sampai ke tahun keempatnya. Kemudian ada target capaian, target pelaksanaannya itu juga diisi berdasarkan dari data rekomendasi SDGs-nya.
Nah, jadi apakah RPJM itu wajib direview? Wajib direview karena sudah menggunakan data SDGs. Nah, format-format untuk mengisi saya ulangi, ada 4 format sebelum masuk ke format terakhir yakni RPJMDes-nya. Ya, format pertama daftar prioritas usulan berdasarkan rencana, kemudian format daftar usulan masyarakat desa berdasarkan data SDGs, dan yang ketiga format daftar rencana kerjasama antar desa, dan yang terakhir format rencana kerjasama dengan pihak ketiga. Seperti itu, karena di RPJM ada kolom-kolom pengisian itu nanti. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Nandang Surahman Putra, apa desa cukup dengan data SDGs dalam penyusunan RKPDes dan RPJMDes, atau ada Permendes prioritas DD yang baru seperti tahun lalu, Permendes 7 tahun 2021 untuk DD tahun 2022. Mas Nandang Surahman Putra, ya, RPJMDes itu digunakan untuk rencana pembangunan jangka menengah desa selama 6 tahun, ya, dan tetap memperhatikan Permendes prioritasnya, tapi tidak menggunakan yang tahunan. Permendes prioritasnya tidak ada yang tahunan. Sedangkan RKPDes itu memang harus memperhatikan, ya, Permendes prioritas DD yang diterbitkan setiap tahun, ya, untuk RKPDes, karena dia digunakan dalam waktu 1 tahun. RKPDes merupakan turunan dari kegiatan-kegiatan rencana pembangunan jangka menengah desa yang 6 tahun tadi. Nah, kalau ditanya apakah cukup dengan data SDGs untuk RKPDes, sejauh ini itu menjadi acuan. Ya, data SDGs itu menjadi acuan penyusunan RKPDes. Ya, karena dalam penyusunan RKPDes ini kita tidak melakukan yang namanya PRA atau pengkajian keadaan desa. Dan kemudian kalau ingin untuk kegiatan dan RKPDes, kemarin saya sudah menyampaikan kegiatan di RKPDes adalah kegiatan yang kewenangannya diberikan oleh desa bersama atau sementara kalau yang diajukan di luar daripada kewenangan oleh supradesa itu akan DURKP, daftar usulan desa, di mana DURKP ini akan digunakan saat musrenbang cam bersama OPD teknis, seperti itu. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga dari Ika Watisang, bagaimana cara mendapatkan BNBA? Tadi sudah kami sampaikan, Ibu ini ya, Ika Watisang ini, bahwa itu dapat dilihat dengan melihat login dari desa. Seperti itu Pak Teguh, jawaban saya. Semoga bisa memenuhi harapan dari para netizen untuk kegiatan webinar kita pada hari